Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pecinta sarang madu belajar nahwu shorof ya, kita menjawab pertanyaan dari kolom komentar. Bagaimana menggunakan nahwu shorof, menerapkan nahwu shorof, padahal sudah belajar cukup lama, cuman menerapkan untuk membaca kitab masih ada kebingungan itu ya. Untuk belajar shorof itu sendiri adalah mengetahui satu kata menjadi banyak kata. Ada juga yang tidak perlu disusah-susah ditasrif jadi banyak kata ya. Ditasrif itu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan dan seterusnya, itu ditasrif. Ada kata yang memang tidak perlu ditasrif, contohnya ardun, bumi, samaun, langit ya. Dan itu sangat banyak sekali yang tidak usah perlu ditasrif ya. Namun ada kata yang perlu ditasrif, itulah bahasan di shorof. Kemudian harus kita mengetahui tasrif itu menjadi ini ya, dari fi'il madhi, fa'ala ini fi'il madhi, terus fi'il mudhari', terus isim masdar, ghairu mim, isim masdar mim, isim dhamir, isim fa'il, isim isyarah, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat ya. Ini nama-nama dari tiap tasrifan. Nah, tiap nama itu punya makna tersendiri. Madi itu berarti sudah lewat ya, artinya wis. Kalau doroba berarti wis mukul. Yaf'ulu itu artinya sedang, lagi mukul. Yadribu berarti lagi mukul. Itu contohnya. Kalau fa'lan contohnya dorban itu artinya tambahan belakangnya. Kalau pukul berarti pukulan. Kita kata dasar ya. Isim masdar ghairu mim, isim masdar mim juga sama, pukulan. Dorban, matroban, pukulan. Huwa, kalau huwa ini adalah isim dhamir, tidak, ini hanya tambahan saja, tidak dari satu kata ya, bukan dari mustaq, dari fa'ala atau dari fa'lan. Ini tambahan. Dhamir itu adalah kata ganti, berarti isinya ya aku, kalau tidak aku kamu, kalau tidak kamu dia, itu. Kemudian yang fa'ilun adalah ini isim fa'il. Contoh doribun adalah wong kang mukul gitu ya. Isyarah ini juga tambahan, tidak dari mustaq fa'ala, isim isyarah ya. Isyarat. Maf'ulun ini adalah isim maf'ul, atau contoh madrubun adalah artinya wong kang den pukul. Uf'ul ini namanya fi'il amar, artinya kalau idrib adalah contohnya, artinya adalah mukulosiro. Lataf'ul ini ojo mukul siro, fi'il nahi namanya, maknanya adalah ojo mukul siro. Maf'alun ini namanya isim zaman ya, artinya zamane. Kalau madribun itu zamane mukul. Maf'alun ini semakan. Kalau contoh madrobun itu artinya panggonane mukul. Mif'alun itu adalah isim alat, namanya
isim alat ya namanya, artinya alate mukul. Ini satu tasrifan yang perlu dihafalkan ya. Nama juga artinya. Jadi kalau mau menerapkan sorob itu ya harus tahu artinya. Lah nama itu hanya untuk mempermudah. Oh ini namanya fi'il madhi, berarti artinya wis. Fi'il mudhari berarti artinya lagi, sedang, gitu ya. Nama itu untuk mempermudah. Lah maksud dari fa'ala itu ya harus tahu artinya, gitu ya. Artinya wis umpama. Ini ada arti semuanya. Kita lanjutkan setelah tahu ini ya, tasrifannya fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan, kemudian namanya fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar, ghairu mim, isim masdar mim, terus artinya juga wis, terus lagi, terus belakangnya an, dan seterusnya. Maka kita lanjutkan ke ini kitab. Ini termasuk rangkuman juga. Ini termasuk yang soheh saja. Ada 35 bab itu dalam keterangan kitab Talkhisul Asas. Kemudian saya tulis tersendiri sehingga untuk yang permulaan sekali belajar itu bisa tahu karpe iki piye toh, ngoten ya, karpe iki piye. Kemudian yang ini tadi fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Ini tadi kan sudah dipelajari tadi. Arti dan nama. Kemudian ini ada bab 1, bab 2 sampai bab 6. Sampai bab 6 ini ya. Ini juga ada maksudnya. Kalau yang bab 1 ini sampai bab 4 ya, 1 sampai bab 4 ini kebanyakan faedahnya atau kegunaannya adalah kebanyakan mutaaddi, lazim kadang-kadang. Lah kemudian apa itu mutaaddi dan apa itu lazim, sehingga ini berfaedah mutaaddi kebanyakannya, terus lazim itu kadang-kadang ya. Inilah yang dimaksud kegunaannya ya. Mutaaddi itu berarti lafalnya itu bisa sampai pada maf'ul. Ini fi'il, nasara ini fi'il. Contoh nasara Zaidun Amron. Nasara nulungi sapa Zaidun Zaid, Amron ing Amar ya. Amron ing Amar. Bisa sampai itu. Jadi bisa sampai pada maf'ulnya. Gitu ya. Terus kemudian ada juga yang lazim. Jadi setiap lafal yang ikut pada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu ada yang mutaaddi yang banyak, kemudian ada yang lazim. Kalau bab 5 ini adalah lazim semua. Hasuna bagus, contoh hasuna bagus sapa Zaidun Zaid. Artinya cuman segitu tok. Artinya kalau hasuna bagus sapa Zaidun Zaid Amron ing Amar itu tidak boleh, hanya hasuna Zaidun gitu saja. Kemudian yang bab 6 ini juga bisa juga mutaaddi, juga bisa lazim ya. Ini itu maksud dari bab 1 sampai bab 6. Itu tadi faedahnya adalah mutaaddi, lazim ya, mutaaddi atau lazim. Yang bab 5 khusus lazim ya. Untuk seterusnya
adalah di ini ada kegunaannya. Untuk seterusnya bab fa'ala contohnya, setelah ini kan ada fa'ala, ini ada kegunaannya di sini ya. Ini yungqalu asulasiyu, ini kegunaannya. Yang di atasnya ini adalah kegunaannya. Ya, sampai di sini dulu. Ini tadi dari kegunaan shorof ini ya. Insya Allah kalau pertemuan nanti kita bahas selanjutnya yang faedah-faedah di samping 6 bab tadi ya. Wallahu alam bisawab. Kalau ada pertanyaan silakan dicantumkan di kolom pertanyaan ya. Semoga nanti bisa kejawab ya. Tidak janji ya, tapi insya Allah kita jawab insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.